pertemuan konyol di hutan tropis. Hari itu adalah hari yang sangat panas di sebuah kawasan wisata tropis di Indonesia. Rico, seorang pria dewasa berusia 30-an, memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda dari biasanya. Ia bosan dengan rutinitas kerja kantornya dan memutuskan untuk mengikuti tur menjelajahi hutan. Dengan tas punggung berisi bekal seadanya, air minum, roti tawar, dan pisang, Rico merasa siap untuk petualangan yang ia pikir akan santai dan menyenangkan. Namun, seperti biasanya, keberuntungan tidak pernah benar-benar berpihak padanya. "Aduh, ini jalan kemana sih?" gerutu Rico sambil menggaruk kepala. Ia sudah tertinggal dari rombongan tur karena terlalu sibuk mengambil selfie di dekat sebuah pohon besar yang ia pikir mirip dengan pohon di film Avatar. Tak lama setelah menyadari dirinya sendirian, Rico mulai panik. Hutan yang semula tampak indah dan penuh keajaiban kini terasa seperti labirin hijau yang membingungkan. Ia berjalan semakin dalam, berharap menemukan jalan kembali, tetapi yang ia temui hanyalah tanaman rambat dan suara burung yang terdengar seperti ejekan. "Bagus, Rico. Liburanmu malah jadi acara Survivor," keluhnya sambil menghela napas. Masuk wanita bule cantik. Di tengah kebingungannya, Rico mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Ia langsung berjaga-jaga. Siapa tahu ini macan atau ular besar, dipikirnya sambil meraih ranting kayu sebagai senjata. Namun, alih-alih seekor binatang buas, yang muncul adalah seorang wanita cantik dengan rambut pirang panjang dan mata biru cerah. Ia tampak kebingungan sambil membawa peta yang sudah lecet. Pakaian hikingnya penuh dengan dedaunan dan tanah, tanda bahwa ia juga telah tersesat cukup lama. "Oh my god, finally Someone," serunya dengan aksen Amerika yang khas. Rico terdiam, setengah kagum setengah bingung. Ia belum pernah berbicara langsung dengan orang asing sebelumnya, apalagi yang secantik ini. Halo," jawab Rico dengan ragu. Wanita itu mendekat, matanya berbinar. "Do you speak English?" tanyanya cepat. Rico panik. Bahasa Inggrisnya tidak lebih baik dari kalimat yang ia pelajari dari lagu-lagu pop. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Yes, I can speak a little bit." Wanita itu tampak lega. "Thank God. I'm lost, and I don't know how to get back to the main trail. Can you help me?" Rico menelan ludah. Dalam hatinya, ia ingin membantu, tapi ia juga sama tersesatnya. Ia tidak mau kehilangan muka di depan wanita secantik ini, jadi ia berusaha terlihat percaya diri. Yes, I know, the way. "Follow me," katanya, meskipun ia sama sekali tidak tahu kemana harus pergi. Mulai kekonyolan. Rico dan wanita itu mulai berjalan bersama. Dalam perjalanan, Rico mencoba mengingat-ingat arah yang ia ambil sebelumnya, tapi semuanya terlihat sama. Di sisi lain, wanita itu memperkenalkan dirinya. "Oh, I forgot to introduce myself. My name is Emily. I'm from California. What's your name?" "Rico," jawabnya singkat. "Nice to meet you, Rico. So, are you like a guide here or something?" tanya Emily sambil tersenyum. Yes, I am professional guide," jawab Rico dengan nada gugup. Emily tampak kagum. "Wow, that's great. I'm so lucky to meet you." Rico hanya bisa tersenyum canggung sambil menahan rasa bersalahnya. Dalam hatinya, ia berpikir, kalau sampai aku ketahuan bohong, habis sudah reputasiku. Kesialan pertama. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, Rico mencoba mencari cara untuk terlihat pintar. Ia menunjuk sebuah pohon besar. "Look, Emily. This is, famous tree in Indonesia," katanya sambil berusaha terlihat meyakinkan. Emily mengangguk penuh antusias. "Wow, it's beautiful. What's it called?" Rico terdiam. Ia tidak tahu nama pohon itu. Sambil berpikir cepat, ia berkata, "This tree, big tree. Very big tree." Emily tampak bingung, tetapi ia tetap tersenyum. "Oh, okay. Big tree. Got it." Namun, saat mereka mendekati pohon itu, tiba-tiba terdengar suara mendesis. Dari balik semak-semak, seekor ular besar muncul, membuat Emily menjerit. "Ah!" Rico, yang juga ketakutan, berteriak, "Run!" tanpa berpikir panjang. Mereka berdua lari secepat mungkin,
meninggalkan ular itu yang sebenarnya hanya berjemur di bawah sinar matahari. Setelah berlari cukup jauh, mereka berhenti untuk mengatur napas. Emily masih tampak panik, sementara Rico berusaha terlihat tenang. "Don't worry, Emily. I protect you," katanya dengan suara gemetar. Emily tersenyum tipis. "Thanks, Rico. You're really brave." Rico hanya bisa tertawa kecil sambil berpikir, brave dari mana? Aku juga lari kayak dikejar hantu. Kekacauan berlanjut. Setelah kejadian ular itu, Emily mulai meragukan keahlian Rico sebagai pemandu. Mereka tersesat semakin jauh, dan bekal air mereka mulai habis. "Rico, are you sure we're going the right way?" tanya Emily, mulai terlihat cemas. Yes. We are close, jawab Rico, meskipun ia tidak tahu apa yang ia bicarakan. Namun, saat mereka terus berjalan, mereka malah sampai di sebuah rawa kecil. Rico mencoba melangkah lebih dekat untuk memastikan apakah rawa itu bisa dilewati, tetapi ia justru terpeleset dan jatuh ke dalam lumpur. "Ugh! Help!" teriaknya. Emily, yang tidak bisa menahan tawa, mencoba membantu menarik Rico, tetapi malah ikut terjatuh. Mereka berdua akhirnya terjebak di lumpur dengan wajah penuh lumpur. "Well, this is great," kata Emily sambil tertawa. "At least I'm not alone in this mess." Rico mengelap wajahnya dengan tangan, mencoba terlihat tidak terlalu malu. "Yes, very, exciting adventure." Meskipun situasinya kacau, Emily tidak terlihat marah. Ia malah terus tertawa, membuat Rico merasa sedikit lega. Dalam pikirannya, ia berpikir, mungkin ini awal petualangan yang sebenarnya. Petualangan yang semakin konyol. Setelah insiden lumpur yang membuat mereka berdua basah kuyup dan penuh kotoran, Rico dan Emily berjalan dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Rico, meskipun malu, tetap mencoba terlihat seperti seorang pemandu yang tahu apa yang sedang ia lakukan. Sementara Emily, yang masih tertawa, mulai merasa petualangan ini lebih seperti komedi daripada bencana. "Rico, you're probably the funniest guy I've ever met," kata Emily sambil menghapus sisa lumpur dari pipinya. Rico, yang sebenarnya ingin membalas pujian itu, hanya bisa tersenyum kikuk sambil berkata, "Thank you. Very happy to guide you." Bekal habis, ide konyol dimulai. Setelah berjalan cukup lama, rasa lapar mulai menyerang. Bekal roti dan pisang Rico sudah habis, sementara Emily hanya membawa sebotol air kecil yang kini hampir kosong. "Rico, I'm starving. Do you have any food left?" tanya Emily sambil memegangi perutnya. Rico menggeleng dengan ekspresi sedih. "No food. Only adventure." Emily tertawa mendengar jawaban itu. "Adventure doesn't fill my stomach, you know." Mereka berdua duduk di bawah pohon besar untuk beristirahat. Saat itu, Rico melihat pohon pisang tidak jauh dari tempat mereka. Dalam benaknya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan sisi heroiknya. "Emily, white hair. I will get banana," katanya penuh semangat sambil menunjuk ke arah pohon. Emily mengangguk. "Banana sounds good. Please don't fall into another mud pit." Rico mendekati pohon pisang dengan percaya diri. Ia berpikir bahwa memanjat pohon itu akan mudah, tetapi seperti biasa, nasib buruknya ikut campur. Baru beberapa langkah memanjat, batang pohon yang licin membuatnya kehilangan keseimbangan, dan ia tergelincir dengan suara keras. "DUG." Emily, yang melihat kejadian itu dari jauh, tertawa terbahak-bahak. "Rico, are you okay?" Rico bangkit dengan wajah meringis sambil memegang pinggangnya. "Yes, I'm okay. Just little problem." Namun, ia tidak menyerah. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil memetik beberapa buah pisang dan kembali ke Emily dengan penuh rasa bangga. "Here, banana for you," katanya sambil menyerahkan satu buah kepada Emily. Emily menerima pisang itu dengan senyuman lebar. "Thank you, Rico. You are really trying hard, huh?" "Of course. I am best guide," jawab Rico dengan percaya diri palsu. Masalah baru, hewan tak diundang. Saat mereka menikmati pisang, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Emily, yang sudah trauma dengan ular sebelumnya, langsung memegang lengan Rico dengan erat. "What's that? Please tell me it's not another snake," bisiknya dengan wajah cemas.
Rico mencoba terlihat tenang meskipun hatinya ikut panik. No snake. Maib, just bird. Namun, apa yang muncul dari semak-semak jauh lebih buruk daripada burung. Seekor monyet kecil tiba-tiba meloncat keluar dan langsung menuju ke arah mereka dengan ekspresi jahil. "A monkey," seru Emily, setengah kagum dan setengah takut. Monyet itu tidak buang waktu. Ia langsung mencuri sisa pisang yang ada di tangan Rico dan Emily, lalu melompat ke atas pohon dengan gerakan gesit. "Hey! That's our food," teriak Emily. Rico mencoba mengejar, tetapi monyet itu sudah terlalu tinggi di atas pohon. Sambil melambaikan pisang, monyet itu seolah-olah mengejek mereka. "Why is everything in this jungle against us?" keluh Emily sambil tertawa lelah. Rico, yang juga sudah kehabisan tenaga, hanya bisa menggelengkan kepala. "This jungle, very not friendly." Petunjuk yang keliru. Setelah istirahat sebentar, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Emily mulai meragukan kemampuan Rico sebagai pemandu, tetapi ia tetap mengikutinya karena tidak ada pilihan lain. Di tengah perjalanan, mereka menemukan tanda petunjuk kayu yang sepertinya menunjukkan arah keluar dari hutan. Namun, karena papan itu sudah tua dan tulisannya memudar, Rico salah membaca arah. "Ah, his way," katanya dengan yakin, menunjuk ke jalan yang lebih kecil dan tampak lebih menyeramkan. "Are you sure?" tanya Emily, dengan nada sedikit ragu. "Yes, sure." "Shortcut," jawab Rico penuh percaya diri. Namun, setelah berjalan selama hampir 1 jam, mereka malah sampai di tempat yang lebih dalam lagi di hutan. Jalanan semakin sempit, dan suara-suara hewan semakin terdengar di mana-mana. "Rico, this doesn't feel like a shortcut," kata Emily sambil mengernyit. Rico akhirnya menyerah dan berkata, Okay, my wrong way." Emily menatapnya dengan wajah tak percaya. "Maib? Are you serious?" Meskipun frustrasi, Emily tidak bisa menahan tawa melihat ekspresi Rico yang tampak bersalah. "You are lucky you're funny, Rico. Out here we see, ide be really mad right now." Malam tiba, situasi makin lucu. Hari mulai gelap, dan mereka belum juga menemukan jalan keluar. Emily mulai khawatir, sementara Rico mencoba tetap tenang meskipun ia sama sekali tidak tahu harus bagaimana. "Rico, what if we have to spend the night here?" tanya Emily. Rico mencoba menenangkan Emily meskipun sebenarnya ia juga takut. "No problem. We can, camp here." "Camp? With what? We don't even have a tent," balas Emily sambil tertawa. Rico memutuskan untuk membuat api unggun dari ranting-ranting yang ia temukan. Setelah beberapa percobaan yang gagal, ia akhirnya berhasil menyalakan api kecil. "See? Fire," katanya dengan bangga. Emily bertepuk tangan kecil. "Wow, I'm impressed. You are like a jungle man now." Namun, kesuksesan itu tidak bertahan lama. Tidak lama setelah api unggun menyala, angin kencang tiba-tiba datang dan memadamkan api tersebut. "Okay, my not jungle man," kata Rico dengan wajah pasrah, membuat Emily tertawa lagi. Meskipun situasinya kacau, malam itu di tengah hutan menjadi momen di mana Rico dan Emily mulai saling mengenal lebih baik. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing sambil mencoba mengabaikan rasa takut. Kekonyolan di tengah hutan. Malam itu, dengan suara jangkrik dan hewan-hewan hutan menjadi latar, Rico dan Emily mencoba bertahan meskipun semuanya terasa seperti adegan dari film komedi yang salah skenario. Mereka duduk bersandar di sebuah pohon besar, berusaha mengabaikan hawa dingin dan lapar yang mulai menyiksa. "Rico," Emily membuka percakapan, "Do you really know the way out of here?" Rico, yang tahu kebohongannya mulai terbongkar, menghela napas panjang. "Honestly, no." Emily menatapnya dengan wajah kaget, lalu tertawa keras. "Wait, so you are not a guide?" Rico menggaruk kepala dengan malu. "No more. I'm just tourist. Like you." Emily terdiam sebentar, lalu meledak dalam tawa. "Oh my god, if I've been following someone who's just as clueless as me." Meskipun situasinya tidak ideal, mereka berdua mulai tertawa bersama. Mungkin karena rasa putus asa, atau mungkin karena mereka akhirnya merasa tidak sendirian dalam kesialan ini. "Okay, Rico. Let's make a deal. If we survive this, you owe me a real tour guide," kata Emily sambil menyeringai. "Yes, deal," jawab Rico cepat.
masalah baru, hewan malam. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Emily langsung mendekat ke Rico dengan wajah panik. "What's that?" "Don't tell me it's another snake," bisiknya. Rico mencoba terlihat tenang. "No, no. Might just win." Namun, tidak lama kemudian, seekor hewan kecil muncul dari balik semak-semak. Itu adalah musang kecil yang tampak lapar. Emily menghela napas lega. "Oh, it's just a raccoon." Rico mengernyit bingung. "Raccoon? No, no. This is, forest cat." Musang itu tidak menghiraukan mereka, tetapi malah mendekati tas Rico yang tergeletak di dekat api unggun kecil. Tanpa basa-basi, hewan itu mengendus-endus tas, lalu menarik keluar sisa pisang yang hampir busuk. "Hey, that's mine," seru Rico sambil mencoba mengambil kembali tasnya. Namun, musang itu lebih cepat. Ia mengambil pisang itu dan melarikan diri dengan gesit, meninggalkan Rico yang hanya bisa menatap dengan pasrah. "Even animals are bullying you, Rico," kata Emily sambil tertawa. Rico hanya bisa mendesah. "This jungle hates me." Badai tak diundang. Saat mereka mulai merasa nyaman dengan api unggun kecil mereka, langit tiba-tiba menggelap lebih pekat, dan rintik hujan mulai turun. "Oh no," gumam Emily, menengadah ke langit. Rico mencoba menenangkan dirinya. "Might just small rain." Namun, beberapa detik kemudian, hujan deras mengguyur tanpa ampun. Api unggun mereka padam dalam sekejap, meninggalkan mereka berdua basah kuyup di bawah pohon. "Great. Now we're wet and cold," keluh Emily sambil memeluk dirinya sendiri. Rico mencoba terlihat bijak. "Rain is, blessing." Emily menatapnya dengan wajah datar. "Yeah, well, ide prefer a blessing that doesn't make me sick." Mereka berusaha mencari tempat berteduh, tetapi hanya ada semak-semak dan pohon-pohon besar di sekitar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk merangkak ke bawah akar pohon yang cukup besar untuk melindungi mereka dari hujan. "Cozy, kata Emily sambil mencoba bercanda, meskipun ia menggigil. "Very romantic," jawab Rico sambil tertawa kecil. Meskipun keadaan mereka kacau, momen itu menjadi salah satu yang paling lucu. Di bawah akar pohon yang berlumpur, mereka berbagi cerita-cerita konyol dari hidup masing-masing untuk mengalihkan pikiran dari dingin dan basah. Fajar dan harapan baru. Ketika pagi tiba, hujan sudah berhenti, dan matahari mulai muncul di cakrawala. Meskipun lelah dan lapar, mereka merasa lega karena setidaknya mereka selamat melewati malam. "Rico, I think we should really find a way out today," kata Emily sambil meregangkan tubuhnya. "Yes, today, no more wrong way," jawab Rico dengan semangat baru. Mereka mulai berjalan lagi, kali ini dengan lebih hati-hati. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya mendengar suara yang sangat mereka rindukan, suara air terjun. "Waterfall. That means we're close to civilization, right?" tanya Emily dengan penuh harap. Rico mengangguk. Yes. Close." Namun, ketika mereka mendekati air terjun, mereka menyadari bahwa tempat itu tidak seramah yang mereka harapkan. Air terjun itu dikelilingi oleh batu-batu licin, dan untuk melewati area itu, mereka harus melompat dari satu batu ke batu lainnya. "Are you sure about this?" tanya Emily, menatap ragu. "Yes, no problem." "Sih," jawab Rico dengan percaya diri, meskipun ia sendiri merasa takut. Ketika Rico melompat ke batu pertama, ia kehilangan keseimbangan dan terpeleset, jatuh ke dalam air dengan suara keras. "Rico!" Emily tertawa sambil mencoba menyeimbangkan dirinya. Rico muncul ke permukaan dengan wajah kesal. "I'm okay. Very refreshing." Setelah beberapa upaya yang penuh dengan tawa dan kekacauan, mereka akhirnya berhasil melewati area tersebut. Di sisi lain, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka sangat lega, sebuah jalur tur yang jelas menuju keluar hutan. Keluar dengan gaya konyol. Setelah menemukan jalur tur yang jelas, Rico dan Emily merasa optimis bahwa mereka akhirnya bisa keluar dari hutan. Namun, perjalanan menuju jalan utama ternyata masih jauh dari kata mudah. Mereka harus melewati rintangan terakhir yang tidak kalah konyol dari kejadian sebelumnya. "Rico, are you sure this is the right path?" tanya Emily sambil menunjuk jalur sempit yang menurun tajam. "Yes, this is, shortcut," jawab Rico,
meskipun dalam hatinya ia mulai meragukan pilihannya lagi. Emily mendesah, tetapi ia memutuskan untuk tetap mengikuti Rico. Well, I guess at this point I have no choice but to trust you. Trust me, kata Rico dengan senyum canggung. We close now. Insiden tanah longsor mini. Saat mereka berjalan menuruni jalur sempit itu, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba menjadi licin akibat hujan malam sebelumnya. Rico, yang berjalan di depan, kehilangan pijakan terlebih dahulu. Wah, 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 teriak Rico sambil meluncur ke bawah seperti sedang bermain seluncuran. Emily yang melihat kejadian itu tidak bisa menahan tawa, tetapi ia juga tidak punya waktu untuk bereaksi karena tanah di bawahnya ikut longsor. Wah, I'm sliding too, serunya sambil tergelak. Mereka berdua meluncur di jalur berlumpur hingga akhirnya berhenti di dasar bukit. Rico, yang tubuhnya kini tertutup lumpur, hanya bisa duduk terdiam sambil memandangi Emily yang tidak berhenti tertawa. This is the craziest trip I've ever had, kata Emily sambil membersihkan lumpur dari rambutnya. Rico tersenyum malu. Welcome to Indonesian Adventure. Kejutan dari warga lokal. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari kejauhan. Ternyata itu adalah suara alat musik tradisional yang dimainkan oleh sekelompok warga lokal. Oh my god, people! We're Safet, seru Emily dengan penuh semangat. Mereka berdua mempercepat langkah menuju suara itu dan menemukan sebuah desa kecil yang menjadi tujuan akhir jalur tur. Warga desa, yang sedang mempersiapkan acara tradisional, menyambut mereka dengan ramah meskipun bingung melihat kondisi mereka yang kotor dan acak-acakan. Wah, kalian habis jatuh dari mana? Tanya salah satu warga sambil tertawa kecil. Rico, yang tidak ingin kehilangan muka, mencoba menjelaskan. Kami, explore hutan. Sangat seru. Emily, yang tidak paham bahasa Indonesia, hanya tersenyum sambil melambai kepada warga. Warga desa langsung membawa mereka ke sebuah pancuran untuk membersihkan diri. Emily tertawa sambil berkata, finally, I can wash all this mud off. Rico, sambil mencuci wajahnya, merasa lega. Meskipun penuh kekacauan, mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan dengan selamat. Momen perpisahan yang lucu. Setelah bersih-bersih dan makan di desa, Rico dan Emily akhirnya dijemput oleh pihak tur yang panik mencari mereka sejak kemarin. Pemandu tur yang asli memarahi Rico dengan nada bercanda. Pak, kalau mau jadi pemandu, bilang dulu. Jangan asal ambil tamu, katanya sambil tertawa. Emily, yang mulai mengerti situasi, menatap Rico dengan heran. Wait, Teresa you are not a good idea. Rico tertawa canggung. Surprise? Emily terdiam sesaat, lalu meledak dalam tawa. Oh my god, you are so unbelievable. But honestly, this has been the most fun I've ever had. Rico tersenyum lega. So, not angry? Angry? No way. I'll never forget this crazy trip. You are like the clumsiest and funniest guide ever, jawab Emily sambil tertawa. Sebelum berpisah, Emily meminta nomor kontak Rico. If you ever come back to Indonesia, I'll call you. Maybe we can get lost again, katanya dengan senyum nakal. Yes, but, maybe no more jungle, balas Rico sambil tertawa. Cerita yang tidak akan dilupakan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rico kembali ke kehidupannya yang normal, tetapi pengalaman tersesat dengan Emily menjadi cerita yang selalu ia ceritakan kepada teman-temannya. Bayangkan, gue pura-pura jadi pemandu tur dan malah bikin bule cantik itu lebih tersesat, katanya sambil tertawa saat nongkrong bersama teman-temannya. Sementara itu, Emily kembali ke Amerika dengan cerita petualangan yang luar biasa untuk teman-temannya. Ia sering berkata, if you ever go to Indonesia, make sure you don't follow a guide named Rico. But if you do, be prepared for the funniest adventure of your life. Dan begitu, kisah mereka menjadi legenda konyol yang akan selalu dikenang. Petualangan konyol Rico dan Emily di tengah hutan ini mengajarkan kita bahwa terkadang, momen-momen yang paling berantakan justru menjadi kenangan yang paling berharga. Dari tersesat hingga bertemu warga desa yang ramah, mereka berhasil menemukan tawa di tengah kesulitan, menjadikan perjalanan ini sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kisah ini ke teman-teman kalian. Dukungan kalian membantu kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita lucu, seru, dan menghibur lainnya.
Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wajah tersenyum dengan mata bahagia pompa konfeti.